Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Barinta Nurespasari dengan NIM I2E32310012. Saya di sini akan mempresentasikan proposal tesis saya dengan judul pengembangan model learning cycle 5E dengan STEM untuk meningkatkan penguasaan konsep dan berpikir kreatif fisika pada peserta didik. Saya dari Prodi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Pasca Sarjana Universitas Mataram. Latar belakang penelitian dari pendidikan abad 21 yang kian terus menghadapi tantangan global yang mendorong sistem pendidikan untuk menghasilkan generasi muda yang berkompeten dan dalam keterampilan kritis, kreatif, serta penguasaan konsep ilmiah, terutama di era Society 5.0, di mana fisika sebagai ilmu yang mempelajari energi dan materi, di mana fisika itu sendiri memerankan peran yang sangat penting dalam membekali siswa dengan pemahaman dan keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi. Namun, saat ini minat pembelajaran fisika sangat rendah, sehingga perlunya model pembelajaran learning cycle 5E yang terdiri dari tahapan engagement, exploration, explanation, elaborated, dan evaluated yang menawarkan pendekatan pembelajaran aktif dan berpusat pada peserta didik. Sehingga di mana model learning cycle 5E ini terintegrasi dengan STEM, yaitu Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics dalam model learning 5E itu sendiri, di mana di sini menambahkan dimensi kontekstual dalam pembelajaran fisika yang memungkinkan siswa tidak hanya menguasai penguasaan konsep saja, tetapi juga mengaplikasikannya dalam teknologi, seni, dan juga rekayasa. Integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik yang sangat dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang nyata dan kompleks. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menguji efektivitas model learning cycle 5E yang terintegrasi dengan STEM dalam meningkatkan penguasaan konsep dan berpikir kreatif peserta didik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan fisika di sekolah, serta menjadi referensi bagi pendidik dan membuat kebijakan dalam merancang metode pembelajaran yang inovatif dan efektif. Pesan masalah yang didapatkan berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, yaitu bagaimanakah kelayakan, kepraktisan, dan keefektifan modul pembelajaran fisika menggunakan model learning cycle 5E dengan STEM untuk meningkatkan kemampuan penguasaan konsep dan berpikir kreatif peserta didik. Dan ada pun tujuannya, yaitu menghasilkan kelayakan, kepraktisan, dan keefektifan modul pembelajaran fisika menggunakan model learning cycle 5E dengan STEM untuk meningkatkan kemampuan penguasaan konsep dan berpikir kreatif peserta didik. Selanjutnya ada pun tinjauan pustakanya, yaitu ada e-modul, di mana e-modul itu merupakan media belajar berbasis elektronik yang dirancang untuk mendukung proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital. Hal tersebut dikemukakan oleh Ramadhani pada tahun 2021. Kemudian menurut Rohmat pada tahun 2023, sama halnya dengan model pembelajaran adalah seperangkat komponen strategis yang dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dalam kondisi tertentu. Dan yang kedua di sini ada model learning cycle 5E, di mana model learning cycle 5E ini memberikan peserta didik kesempatan untuk memilih, menerapkan, dan juga menggunakan metode pembelajaran yang sesuai. Hal tersebut dikemukakan oleh Salsabila pada tahun 2023. Di sini saya menggunakan Aresta pada tahun 2020, di mana model learning cycle 5 itu terdiri dari sintaks, yaitu ada engagement, exploration, explanation, dan juga elaboration dan evaluation. Dan yang ketiga di sini ada STEM. STEM itu sendiri merupakan pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan 5 disiplin ilmu sains, teknologi, teknik, seni, dan juga matematik. Di mana hal tersebut dikemukakan oleh Arsy pada tahun 2021. Dan yang keempat ada penguasaan konsep. Menurut Crash pada tahun 2023, penguasaan konsep merupakan salah satu bagian dari kompetensi kognitif, di mana dalam buku Anderson dan Cradwell pada tahun 2001, di sini untuk indikator dalam penguasaan konsep itu ada C1 sampai C6, dan juga ada berpikir kreatif,
Menurut Ritter, pada tahun 2017, berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan gagasan-gagasan baru dengan melihat hubungan yang tidak lazim antara konsep dan menyelesaikan masalah dengan cara yang inovatif. Adapun indikatornya, yaitu ada 4, ada fluence, flexibility, originalitas, dan juga elaboration. Yaitu ada metode penelitian. Di sini jenis penelitian yang digunakan yaitu research and development dengan prosedur pengembangan dari 4D yang dikembangkan oleh Thiagarajan, Semel, dan S. Semel pada tahun 1974. Kemudian uji coba produk. Di sini dilakukan yaitu pertama ada desain uji coba. Desain uji coba ini perangkat pembelajaran kelompok terbatas dilakukan pada populasi kelas 10 di SMAN 1 Gerung dan juga SMAN 1 Sekotong. Kemudian sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh peserta di kelas 10A dan yang berjumlah 30 orang dan 10B yang berjumlah 35 orang juga. Kelas sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan penelitian yaitu purposive sampling menurut Sugiono pada tahun 2021. Kemudian subjek uji cobanya udah dijelaskan sebelumnya yaitu kelas 10A dan kelas 10B di SMAN 1 Gerung dan juga SMAN 1 Sekotong. Jenis data yang dikumpulkan yaitu berupa data kuantitatif dari hasil angkat validasi, respon guru dan peserta didik, lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran dan juga hasil belajar peserta didik. Dan juga ada di sini instrumen pengumpulan datanya. Di sini digunakan yang pertama itu ada data tentang kelayakan perangkat pembelajaran menggunakan lembar validasi ahli oleh 3 dosen ahli. Kemudian ada data tentang kepraktisan perangkat pembelajaran menggunakan angket respon guru dan juga peserta didik. Kemudian yang ketiga itu ada data tentang keefektifan perangkat pembelajaran menggunakan lembar instrumen penelitian pretest dan post-test. Kemudian ada teknik analisis data, di mana teknik analisis data itu diperoleh dalam penelitian ini untuk mengetahui kevalidan dan kepraktisan keefektifan perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan, kelayakannya dan kepraktisannya serta keefektifannya perangkat pembelajaran tersebut dari hasil validasi dan juga hasil uji coba perangkat pembelajaran. Sini ada alur pengembangan e-modul di mana itu pada tahap defines ada analisis kurikulum di mana analisis kurikulum itu di sini kemudian ada merumuskan tujuan pembelajaran di mana tujuan pembelajaran itu peneliti melakukan analisis materi dan juga analisis peserta didik. Kemudian pada tahap desain yaitu di sini ada yang pertama pemilihan media, kemudian ada format penyajian dan juga rancangannya. Setelah rancangannya itu berhasil, ada uji validitas. Kemudian apabila valid, maka bisa melangsungkan pada uji coba pengembangan e-modul. Apabila tidak valid, yaitu dilakukannya revisi. Di sini juga sudah termasuk pada tahap development. Pada tahap R&D itu sendiri di 4D tahap development itu setelah uji validitas itu valid, kemudian ada uji coba pengembangan modul atau e-modul, kemudian dilakukannya uji coba kepraktisan dan juga uji coba keefektivitas dan sehingga pada kedua uji tersebut menghasilkan media pembelajaran 5E yang terintegrasi dengan STEM. Kemudian setelah melakukan uji coba tersebut dan udah valid, praktis, dan efektif, maka penyebaran media pembelajaran itu setelah bisa dilakukan secara menyeluruh kepada peserta didik dan juga kepada guru, kepada siapapun itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Mohon dimaafkan. Saya undur diri. Saya Barinda Ruspassari. Salam sehat dan terima kasih atas perhatiannya.